Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 16 Juli 2021 terambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Manatap manonggor do mata di Jehovah tuliat portibion, marnida halak na jahat, dohot na denggan marroha." Demikian firman Tuhan. Topik, Tuhan selalu mengawasi kita. Jemaat Kristus yang saya kasihi, jika suatu saat Anda menghadiri sebuah pesta pernikahan, coba perhatikanlah situasi ini. Di tengah keramaian pesta itu ada seorang petugas yang sedang mengarahkan kameranya ke arah tamu undangan untuk kemudian gambarnya ditayangkan di sebuah layar sehingga semua tamu yang lain dengan jelas dapat melihatnya. Coba perhatikan apa reaksi tamu yang berada di depan kamera itu. Pasti mereka akan berlaku sesopan mungkin, semanis mungkin, atau mungkin dengan senyuman untuk menunjukkan keramahannya. Mengapa demikian? Sudah jelas, karena gambar dirinya dilihat semua tamu undangan yang lain. Bayangkan saja seandainya yang terpampang di layar adalah sebuah tindakan yang tidak sopan, tentu sangat memalukan. Tetapi setelah kamera itu berlalu, apakah ia tetap berlaku dengan sopan dan baik? Belum tentu. Ilustrasi ini tentu bisa saja menggelikan bagi kita. Tetapi itulah realita yang terjadi dan juga sering kita alami. Kita pun pasti akan menunjukkan sikap yang baik jika kamera video itu mengarah persis di depan kita. Seandainya jika setiap orang Kristen memahami bahwa ada sepasang mata Tuhan yang setiap detik mengarah kepada hidup kita, saya yakin tidak akan ada orang-orang Kristen yang tidak serius dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Sayangnya, tidak semua orang Kristen menyadari akan hal ini. Jadi tidak heran ada orang-orang yang tidak serius dalam ibadah kepada Tuhan, pikiran yang tidak terfokus kepada Tuhan, sementara firman Tuhan disampaikan dan tidak sungguh-sungguh sewaktu memuji Tuhan. Dan yang lebih mengherankan adalah masih tetap hidup menikmati kesenangan akan dosa tanpa menyadari bahwa mata Tuhan terus mengawasinya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Salomo menyadari kuasa Tuhan itu sanggup berada di segala tempat pada satu waktu yang sama untuk memantau apa saja yang kita lakukan. Firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, tak satu pun terlewat dari pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan penglihatan Tuhan. Sekali lagi, jika kita menyadari akan hal ini, tentu kita tidak akan main-main dengan hidup kekristenan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi, hari ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita untuk lebih mengawasi segala sesuatu yang kita pikirkan dan juga apa yang hendak kita lakukan. Hari ini pula, mintalah pengampunannya jika selama ini kita kurang serius dalam kekristenan kita. Tuhan dengan karunia-Nya akan menghapus setiap pelanggaran kita dan membuka lembaran baru untuk menyaksikan hidup kita. Sadarlah bahwa mata Tuhan setiap saat mengawasi langkah-langkah kita. Di dalam Amsal 5:21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan matanya dan segala langkah orang diawasinya.
Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyadari bahwa hidup kami dengan segala gerak-geriknya berada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan sungguh mengenal siapa kami sebenarnya. Karena itu kami hendaknya hati-hati berperilaku, hidup jujur, tidak berbuat cemar, mau bertobat dan hidup menjadi berkat. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.